Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kakak ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai absensinya. Untuk absen 1 hadir. Oke, absen 2. Absen 3 hadir. Ya, hadir semua ya. Oke, semuanya sudah hadir ya. Ayo kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya ya. Oke, kita berdoa. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pada pertemuan kemarin, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sudah mengerti ya semuanya? Jadi reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi adalah pengurangan atau penambahan bilangan biloks pada suatu reaksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Nah, materi kali ini tidak kalah menarik dibandingkan materi pada pertemuan sebelumnya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai nama senyawa atau benda-benda di sekitar kita. Nah, penasaran bukan dengan apa sih nama kimia tentang air, garam, atau sebagainya? Nah, kita mulai ya pembahasan pada materi tata nama senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai benda-benda di sekitar kita, seperti gula, garam, lalu apa yang kita minum seperti air, dan yang kita hirup, yakni udara. Nah, seperti yang kita tahu, garam, air, itu dalam kimia ada bahasa ilmiahnya tersendiri. Seperti pada garam, dinamakan dengan NaCl, disimbolkan dengan NaCl, lalu pada air disimbolkan pada atom H sebanyak 2 dan atom O oksigen 1 atau H2O. Lalu pada garam atom Na dan atom Cl atau klor. Nah, dalam ilmu kimia, tentunya benda-benda di sekitaran kita tersebut memiliki rumus kimia atau dalam bahasa biologi mempunyai nama ilmiah tersendiri. Seperti yang kita tahu bahwa air disimbolkan dengan rumus kimia H2O dan garam yakni NaCl. Bagaimana sih penamaan dari rumus kimia H2O dan NaCl yang benar? Ada yang tahu? Gimana anak-anak? Oke, benar sekali. Ya, jawabannya sangat benar sekali. Kita beri tepuk tangan ya. Ya, air atau H2O itu dinamakan dengan dihidrogen oksida. Lalu pada NaCl disebut dengan natrium klorida. Nah, bagaimana sih aturan-aturan dari penamaan senyawa-senyawa dari benda-benda di sekitar kita? Nah, penamaan senyawa ini telah diatur dalam IUPAC. IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry yang mengatur tentang penulisan dan penamaan senyawa kimia.
Oke, sudah jelas ya mengenai dasar-dasar dari aturan suatu penamaan senyawa dari IUPAC. Nah, untuk sekarang Kakak akan membagikan sebuah modul yang berisi tentang materi pembelajaran pada hari ini, bisa dibagikan kepada teman-temannya. Oke, silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Untuk waktunya kira-kira 10 menit ya. Oke, silakan. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai untuk membacanya? Nah, untuk memperjelas mengenai pemahaman kalian tentang materi penamaan senyawa atau tata nama senyawa ini, Kakak akan menjelaskan ulang tentang materi ini. Nah, disimak ya. Oke, secara umum senyawa kimia digolongkan menjadi dua kategori, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik tersusun atas atom C, atom H, atom O, dan atom N yang saling berikatan membentuk ikatan hidrokarbon. Lalu, pada senyawa anorganik tersusun atas beberapa atom selain pada atom dari senyawa organik. Oke, untuk penamaan senyawa anorganik dibagi atas 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu senyawa kovalen atau senyawa ikatan non-logam dengan non-logam. Lalu senyawa ionik pada poin kedua yaitu ikatan antara logam dengan non-logam. Lalu pada poin ketiga yaitu tata nama senyawa asam dan basa. Senyawa anorganik untuk poin yang pertama yaitu tata nama senyawa non-logam dan non-logam atau kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur non-logam atau disebut dengan senyawa biner karena terdiri dari dua unsur saja. Untuk prosedur penamaannya yaitu yang pertama, penulisannya harus berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari atom B atau boron, kemudian Si, silikon, kemudian C, karbon, Sb, As, kemudian atom P, atom N, kemudian H, atom S, atom I, atom Br atau brom, lalu atom Cl, atom O, dan kemudian atom F. Sebagai contoh, pada H2O, karena H didahulukan dan O di bagian akhir, maka penulisannya yaitu H2O, bukan OH2. Nah, sebaliknya, lalu pada rumus amonia atau NH3, atom N didahulukan, bukan atom H yang ditaruh di awal. Sebagai contoh, NH3, penulisannya N lalu diikuti dengan atom H sebanyak 3, bukan atom H-nya dituliskan terlebih dahulu lalu diakhiri dengan atom N. Itu kesalahan. Lalu pada poin B yaitu penulisan diawali dengan non-logam pertama, kemudian diikuti dengan non-logam kedua, dan diakhiri dengan akhiran ida. Sebagai contoh pada senyawa HCl. HCl hidrogen dan kemudian berikatan dengan atom Cl atau klor. Sehingga diawali dengan atom H dan diakhiri dengan atom Cl dan dibarengi dengan kata ida menjadi hidrogen klorida. Lalu pada poin C, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, itu disebut dengan senyawa poliatom.
Maka pada aturan ini digunakan indeks 1, 2, 3 hingga 10 yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan nama angka 1 melambangkan mono, 2 atau di, kemudian 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deksa. Contoh pada penamaan senyawa N2O4 atau dinitrogen tetraoksida. N pada senyawa N2O4 ada atom nitrogen sebanyak 2, lalu pada atom O sebanyak 4. N atau nitrogen ada 2 atom, lalu pada senyawa penamaan senyawa Yunani disebut di, maka dinamakan dinitrogen N2 atau dinitrogen. Lalu pada O4, O sebagai oksigen, lambang oksigen, 4 dalam bahasa Yunani dinamakan tetra, jadi tetraoksida. Jika digabung, nama senyawa N2O4 menjadi dinitrogen tetraoksida. Lalu selanjutnya yaitu tata nama senyawa logam dengan non-logam atau biasa disebut dengan senyawa ionik. Senyawa ionik ini terdiri dari ikatan logam dengan non-logam yang menghasilkan muatan. Muatan positif dinamakan dengan kation, sedangkan yang bermuatan negatif dinamakan dengan anion. Sehingga pada senyawa ionik ini dikenal dengan istilah kation dan anion. Kation umumnya adalah suatu ion logam, sedangkan anion berupa senyawa non-logam. Kation adalah suatu atom yang melepas elektron, lalu pada penyebutan anion yaitu suatu atom yang menerima suatu elektron dari atom lain. Oke, bisa dilihat di modul pada tabel 1 dan tabel 2. Di situ disertakan tabel kation dan anion. Nah, itu bisa dihafalkan ya anak-anak untuk tabel kation dan anionnya, karena ini akan sangat berpengaruh pada materi penamaan senyawa ionik ini. Nah, untuk persyaratan atau prosedur penulisan senyawa ion ini, untuk ion biner atau senyawa ionik yang tersusun dari 2 unsur saja, itu yang pertama untuk unsur yang awal itu dituliskan sesuai dengan nama unsur tersebut. Lalu untuk unsur kedua juga dinamakan sesuai unsur, lalu pada akhiran ditambahkan dengan kata ida. Sebagai contoh yaitu pada ikatan NaCl atau senyawa NaCl. Di situ terjadi ikatan antara atom natrium dan atom Cl atau klor. Nah, dalam kasus ionik ini, Na sebagai muatan yang atom yang bermuatan positif atau disebut kation, Na+, dan kemudian pada Cl atau klor itu bermuatan negatif atau anion. Lalu sehingga penamaannya NaCl disebut dengan natrium klorida. Lalu pada poin kedua atau poin B, jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi atau pada golongan B, maka senyawa-senyawanya akan dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasinya yang dituliskan dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur logam tersebut. Misalnya pada FeCl2. Fe adalah
lambang dari unsur besi, kemudian Cl lambang dari unsur klor. Pada penamaannya, Fe melepaskan elektron sebanyak 2 dan Cl menerima elektron tersebut. Nah, dalam penamaannya, Fe atau besi ini melepaskan 2 elektron, maka dia mereduksi bilangan oksidasi menjadi sebanyak 2. Maka pada namanya dinamakan besi, terus dituliskan bilangan oksidasi sebanyak 2, besi 2, Cl ditambah dengan akhiran ida menjadi besi 2 klorida. Kemudian yaitu penulisan senyawa pada ion poliatomik. Ion-ion dibedakan menjadi ion atom tunggal yang disebut dengan monoatom dan ion yang tersusun dari beberapa unsur yang disebut poliatom. Nah, aturan-aturan penamaan senyawa ion poliatom ini dengan menuliskan nama kation diikuti dengan nama anionnya. Pada senyawa poliatomik terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu kebanyakan ion poliatomik bermuatan negatif, kecuali senyawa NH4. Kemudian, hampir seluruh ion poliatomik mengandung atom oksigen, kecuali Cn- dan NH4. Atom oksigen yang memiliki yang terdapat pada senyawa yang jumlahnya lebih sedikit diberi akhiran id, dan pada senyawa yang mempunyai lebih banyak atom oksigen diberi akhiran ad. Contohnya pada SO3 diberi nama sulfit, dan kemudian pada SO4 diberi nama sulfat. Kemudian pada poin ketiga, suatu senyawa bersifat netral. Oleh karena itu, apabila suatu senyawa belum netral, ion-ion yang berbeda muatannya harus disamakan. Yang pertama, contohnya ion Pb2+ dan NO3-. Karena Pb bermuatan 12, sedangkan NO3 bermuatan negatif 1, untuk membentuk senyawa yang netral diperlukan 2 NO3, maka senyawanya menjadi PbNO3 2 kali. Dan contoh-contoh yang lain bisa dilihat pada modul. Untuk poin yang ketiga, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tata nama senyawa asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, dan ketika senyawa itu basa maka akan menghasilkan ion OH-. Pada senyawa asam, tata nama asam dituliskan dengan menggunakan awalan kata asam diikuti dengan ion negatif atau anion, seperti pada H2SO4. Atom H sebanyak 2, kemudian diikuti dengan atom S, kemudian dengan atom O sebanyak 4 kali. Dalam penamaannya dinamakan hidrogen sulfat atau asam sulfat. Nah, untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat dalam tabel berikut. Untuk HF dinamakan dengan asam fluorida, HCl dinamakan dengan hidrogen klorida, lalu HBr dinamakan dengan asam bromida. Lalu untuk selanjutnya tata nama basa atau ion OH- yang mengandung ion OH- seperti contohnya yaitu NaOH, natrium hidroksida. Ada atom Na, kemudian diikuti atom O dan atom H. Na menghasilkan muatan kation atau menghasilkan ion positif, lalu OH menghasilkan ion negatif.
atau kation sebagai kationnya. Nah, untuk namanya yaitu natrium hidroksida. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di dalam tabel di modul. Untuk LiOH dinamakan lithium hidroksida, lalu KOH dinamakan dengan kalium OH hidroksida. Lalu pada senyawa organik ini dibagi atas 3 bagian, yaitu senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Untuk senyawa alkana sendiri, alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal dengan rumus CnH2n+2. Bisa dilihat bahwa rumus metana CH4C sebanyak 1, lalu H sebanyak 4. Nah, untuk alkana ini ada 10 nama. Yang pertama yaitu metana, kedua etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan yang ke-10 yaitu deksana. Lalu pada senyawa alkena merupakan senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2, dirumuskan dengan CnH2n dengan penamaan yang hampir sama dengan senyawa alkana, tetapi pada ananya diganti dengan kata ena, akhiran ena. Jadi metena, etena, propena, butena, pentena, dan seterusnya. Nah, untuk alkuna, senyawa organik yang yang memiliki ikatan 3, rangkap 3. Jadi untuk rumus alkuna sendiri yaitu CnH2n-2. Seperti etuna itu C2H2, propana C2H4, propuna, terus butuna, pentuna, lalu heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Nah, jumlah senyawa organik ini jauh lebih banyak daripada senyawa anorganik. Oleh karena itu, tata namanya itu lebih kompleks. Senyawa organik ada yang sederhana, namun juga ada yang kompleks. Yang sederhana hanya terdiri dari atom C dan atom H. Lalu untuk senyawa yang kompleks terdiri dari atom C, atom H, atom O, dan atom N dengan rantai yang bercabang atau melingkar seperti siklo atau golongan siklik. Nah, lalu pada tabel di modul tersebut ada tabel 5 bagai penamaan senyawa organik sederhana. Nah, untuk yang sederhana tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk yang senyawa organik sederhana ini tersusun dari atom C dan atom H saja. Nah, untuk penamaannya bisa dilihat ya. Untuk rumus CH4 namanya metana. Lalu untuk rumus C2H6 itu rumusnya etana, namanya etana. Lalu C3H8 itu namanya propana. Nah, bagaimana kalau senyawa kompleks? Kalau senyawa kompleks itu ada ikatan C, ikatan H, O, dan atom N. Nah, misal pada rumus senyawa C6H12O8 itu diberi nama glukosa, lalu etanol C2H5OH, lalu pada kloroform dan ini benzena dinamakan C6H6, lalu CH3COH sebagai rumus dari asam asetat. Nah, penjelasan secara lengkap mengenai tata nama senyawa organik akan dijelaskan pada materi hidrokarbon. Nah, untuk tabel berikut hanya menyajikan beberapa senyawa organik sederhana. Yang lebih lanjut, tata nama senyawa organik akan dijelaskan pada materi hidrokarbon. Nah, terima kasih.
atas perhatian dari anak-anak. Monggo, semisal ada pertanyaan yang masih dibingungkan dari penjelasan yang kakak sampaikan, bisa ditanyakan. Oke, gimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, masih belum ada ya? Oke, kalau gitu kakak yang bertanya. Apa ya? Bagaimana sih cara kita membedakan senyawa organik dan anorganik? Nah, betul. Jadi senyawa organik itu adalah senyawa yang memiliki ikatan antara atom C dan atom H, atau bisa disebut dengan senyawa hidrokarbon. Lalu untuk senyawa anorganik itu adalah ikatan-ikatan selain atom C dan atom H hidrogen. Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Untuk satu kelompoknya terdiri dari 5 anak. Oke, bisa urut absen. Oke, akan saya bagikan untuk LKPD-nya. Nah, itu bisa dikerjakan ya. Untuk masing-masing kelompok dikerjakan secara berkelompok ini nanti. Oke, nanti setelah selesai bisa dipresentasikan maju untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk alokasi waktunya pengerjaannya 20 menit cukup ya. Lalu nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke. Bisa dibentuk kelompok mulai sekarang. Oke. Untuk LKPD-nya Bapak bagikan ya. Kakak bagikan. Oke anak-anak, waktunya kurang 3 menit lagi ya. Apakah sudah selesai? Oke, ada beberapa yang sudah selesai dan ada yang belum. Bagi yang belum silahkan dikerjakan, waktunya kurang 3 menit lagi ya. Bisa diselesaikan dulu. Oke anak-anak, waktunya telah habis, waktu 20 menit. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan presentasi. Boleh, dari kelompok mana yang mau maju? Oke, dari kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Oke. Iya. Oke, selanjutnya bisa kembali untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2 bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, bagus sekali. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Oke, bagus sekali hari ini kelompok yang maju. Oke, terima kasih kepada para audiens juga yang telah memberikan pertanyaan, sanggahan atau opini. Oke, kita tepuk tangan ya untuk kalian semua. Oke, jadi begitulah materi tata nama pada pagi hari ini. Jadi senyawa dalam kimia itu dibagi menjadi senyawa anorganik dan senyawa organik. Dan tata nama dari senyawa anorganik ini dibagi atas 3, yaitu tata nama senyawa kovalen, ikatan non-logam dengan non-logam, lalu tata nama pada senyawa ionik, ikatan dari non-logam dengan unsur logam yang menghasilkan muatan positif atau kation, lalu ada yang menghasilkan ion negatif atau kation bermuatan negatif, dan kemudian yang poin ketiga yaitu tata nama pada senyawa asam basa. Nah, kemudian pada senyawa organik yaitu
suatu ikatan yang terbentuk atas atom C dan atom H. Dan jenis-jenis dari senyawa organik ini ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, teman-teman, dari materi tata nama senyawa ini, teman-teman tahu bagaimana cara penamaan dan penulisan senyawa kimia yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk sebagai bentuk penugasan kepada siswa, kakak berikan 3 pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Nah, untuk pengumpulan ketiga soal ini nantinya bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya stoikiometri reaksi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas stoikiometri reaksi. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.